Jadi teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan, tema perayaan Paskah kita khususnya anak-anak muda di GBI Jalan Jati adalah freedom. Baik teman-teman sekalian, tentu tema ini sangat penting untuk kita semua. Tema merdeka atau bebas, kebebasan itu sebuah tema yang sangat penting. Tapi teman-teman jangan salah memaknai kemerdekaan ini atau merdeka atau bebas ini. Bebas bukan berarti tidak ada aturan. Amin. Bebas bukan berarti liar. Tapi bebas itu adalah kita keluar dari satu zona dan kita diikat oleh sebuah aturan yang baru. Misalnya Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan, tapi bukan berarti Indonesia tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Tetap ada. Jadi freedom, bebas atau merdeka itu jangan diterjemahkan dengan salah. Supaya ketika kita bilang, kan tema Paskah kita ini bebas. Jadi bebas keluar rumah, bebas berjalan, bebas tidak masuk sekolah, tidak kuliah, bebas saja, tidak ada yang atur. Bukan begitu maksudnya ya. Jadi teman-teman jangan salah memaknai tema kita, freedom ini ya. Dan hari ini yang menjadi dasar tema ini ada beberapa ayat ya. Tapi saya mau baca dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Ini yang menjadi tema utama kita atau ayat pendukung kita khususnya dengan tema ini. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Perikopnya kebenaran yang memerdekakan. Ada yang bawa Alkitab, kita sama-sama baca ya. Ayat yang ke-30 saya baca teman-teman ayat 31. So ketemu semua? Amin. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kita berkata, kamu akan mereka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Sama-sama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat 36 yang terakhir saya baca. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang terakhir dikatakan, jadi jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan sama saya, benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Sekali lagi, benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Berarti tidak pura-pura merdeka, benar-benar merdeka. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah merdeka? Belum. Coba bilang sama teman, tanya Sudah merdeka. ke sebelah kanan semua. Bilang, semerdeka kok? Merdeka. Semerdeka kok? Merdeka. Jawab kembali. Kau merdeka. Kalau sudah, kalau belum. Yang sumerdeka angkat tangan, yang sumerdeka angkat tangan, yang sumerdeka. Hanya Victor sendiri ya, yang belum merdeka. Kegelapan. Hanya dia yang tidak angkat tangan. Ada pegangin. Nah, teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kemerdekaan itu adalah benar-benar merdeka, bukan pura-pura merdeka, bukan pura-pura bebas, bukan, tapi benar-benar bebas, benar-benar dimerdekakan. Pertanyaannya adalah, kalau merdeka itu adalah sebuah kenyataan, berarti ada sesuatu di balik kenyataan itu yang menyebabkan dia merdeka. Apa itu? Bertobat.
Terikat atau diperhambat. Terikat atau diperhambat. Jauh. Itu sebabnya muncul istilah merdeka. Karena ada sesuatu yang mengikatnya, yang memperhambanya, yang memperbudaknya. Itulah sebuah kenyataan hidup yang sedang dihadapi. Di balik kata merdeka tadi, di balik kata freedom tadi. Kira-kira apa yang mengikat kita? Dosa. Itu baru pengakuan yang tulus. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang masih mengaku apa yang mengikat kita? Dosa. Baru. Apa lagi yang mengikat kita? Dosa. Sedikit. Apa yang mengikat kita? Dosa. Ini baru mengaku semua. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Jadi fakta kemerdekaan itu dibaliknya juga ada keterikatan, dan yang mengikat kita itu adalah dosa. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, adakah di antara kita yang mampu melepaskan diri dari ikatan itu? Tidak. Siapa yang bisa? Tidak bisa. Yang melepaskan kita dari dosa atau melepaskan diri sendiri dari dosa ada? Tidak ada yang bisa melepaskan diri sendiri dari dosa. Nah, rahasia untuk terlepas dari ikatan dosa itu apa? Apa? Katanya bertobat. Apakah cukup itu? Tidak. Rahasia utama untuk kita terlepas atau bebas dari dosa itu apa? Iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan berkata, jikalau anak itu atau apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi yang dimaksud anak itu adalah Yesus Kristus yang akan benar-benar membebaskan kita dari ikatan dosa. Nah, supaya kita benar-benar bebas atau merdeka dari dosa, maka ada beberapa hal dalam pembacaan ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, ayat 36 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Saya garis bawahi, banyak orang yang percaya kepadanya. Itu yang disebutkan oleh adik Mercy tadi. Iman. Percaya kepadanya. Sama-sama saya katakan, percaya kepadanya. Beriman kepadanya. Ini salah satu. Salah satu. Supaya saya dan saudara dibebaskan oleh Tuhan dari dosa. Percaya itu bukan hanya sekedar, oh iya saya percaya. Bukan hanya sekedar. Kata percaya di situ teman-teman sekalian, itu diterjemahkan ada hubungannya dengan kata pistis atau pisteo, bahasa Yunani yang artinya iman. Jadi kita bukan hanya sekedar percaya, oh saya percaya, bukan. Tapi ada sebuah tindakan dari kepercayaan itu, di mana saya dan saudara mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang membebaskan kita. Amin. Bukan setengah-setengah, tapi seluruh hidup kita persembahkan sebagai bentuk atau wujud dari iman kita kepadanya. Berapa banyak anak-anak muda yang mau percaya tidak sungguh-sungguh, mau sungguh-sungguh tapi tidak bisa. Ini repot. Iman itu harus total. Katakan amin. Total. Iman itu harus total. Percaya sepenuhnya. Jadi bukan setengah-setengah. Kalau bilang percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang lain lagi di dalam hidup kita selain dari Kristus. Amin. Jangan berpikir, kan semua agama sama. Saya pindah ke sebelah tidak apa-apa, sama. Surga juga di sana. Surga apa? Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Di sini harus benar-benar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, ayat 31. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Hal yang kedua selain percaya, dikatakan tetap dalam firman-Ku. Katakan bersama saya, tetap dalam firman-Ku. Tetap dalam firman. Tetap dalam firman itu artinya saya dan saudara hidup melekat dengan firman itu. Amin. Sudah dengar firman toh setiap hari? Baca firman setiap hari? Baca? Kalau kita baca firman setiap hari, firman itu harus tinggal di dalam hidup kita. Amin. 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 Kata tinggal di sini bukan hanya sekedar singgah sementara, bukan. Kata tinggal itu menunjukkan tinggal tetap, tidak akan pernah beralih dari situ. Jadi ketika firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita, dia akan menetap di situ. Dan dia akan berbuat sesuatu. Akan terjadi sesuatu akibat firman yang tinggal dalam hidup saya dan saudara. Apa itu? Perubahan. Amin. Kalau firman itu ada dalam hatimu, maka perubahan itu muncul dari dalam. Amin. Amin. Bukan Bapak Pendeta, Kakak Pendeta yang mengubah kamu. Bukan kalian pun kakak youth pastor ini yang ubah kamu. Bukan kakak Nur, bukan kakak Nathan yang ubah kita. Bukan Kak Jib yang ubah. Bukan. Tapi firman yang tinggal di dalam kamu itu yang mengubah kamu. Katakan amin. Amin. Nah, jadi kalau saya dan saudara tidak berubah sampai hari ini, bukan karena kakak-kakak ini, tapi karena kamu tidak membiarkan firman itu tinggal dalam hidup. Amin. Ini hal kedua teman-teman sekalian. Jadi firman itu harus benar-benar tinggal di dalam hati kita. Kemudian hal yang ketiga, dikatakan kamu benar-benar adalah murid. Hal yang ketiga, murid, menjadi murid. Katakan amin. Amin. Menjadi murid. Menjadi murid. Menjadi murid. Tidak bisa tidak. Sesudah firman itu tinggal di dalam hidup saya dan saudara, maka ada satu tahap lagi saya dan saudara harus jadi murid. Jadi murid itu artinya hidup kita harus serupa dengan Kristus oleh firman itu. Amin. 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 Kata murid ini adik-adik itu diterjemahkan dari bahasa Yunani dari kata matetes. Ya, kata matetes. Bahasa Inggris itu diterjemahkan disciples. Dari kata disciples ini muncul dalam bahasa Indonesia disiplin. Pernah dengar istilah disiplin? Disiplin itu artinya apa? Hah? Bukan hanya bicara tepat waktu. Disiplin itu bicara soal hukuman sebenarnya. Ya. Bicara soal sesuatu yang harus kita kerjakan dan ada akibatnya di situ. Nah, disiplin ini teman-teman sekalian berarti hidup saya dan saudara harus benar-benar mengikuti aturan yang ada. Amin. 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 Dan aturan itu adalah aturan kebenaran. Kebenaran. Aturan itu adalah aturan firman. Apa teman-teman? Oke. Jadi menjadi murid itu kita harus turut pada firman Tuhan. Taat pada firman. Membiarkan diri kita disiplinkan dengan firman. Diatur, dididik dengan firman. Itu teman-teman sekalian. Makanya istilah murid ini ketika dihubungkan dengan Kristus, murid Kristus sama dengan pengikut Kristus. Nah, pengikut itu maksudnya begini. Kalau terjemahan lurusnya,
Langkah kaki Yesus, langkah kaki kita. Jejak kaki Yesus, jejak kaki kita. Ya. Makanya orang percaya itu disebut, orang Kristen itu artinya menjadi seperti Kristus. Arti kata Kristen itu to be like Christ. To be like Christ, menjadi seperti Kristus. Langkah Kristus, langkah kita. Amin. Hidup Kristus, hidup kita. Karakter Kristus, karakter kita. Itu Kristen. Makanya sampai pada tahap ini banyak orang yang gagal di sini menjadi murid. Betul? Apalagi menghasilkan murid. Menjadi murid Yesus setengah mati, apalagi menghasilkan murid. Nah, teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian yang berikut dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini prosesnya. Murid bukan hanya sekedar pengikut biasa, tapi murid itu ada pengetahuan. Amin. Dan dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran. Kata mengetahui di sini bukan sekedar tahu. Kata mengetahui di sini itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, dari kata ginosko. Apa? Ginosko. Ginosko itu artinya bukan hanya sekedar tahu dengan otak. Ya. Tapi kita harus mengalaminya dengan hati. Amin. Sehingga lahir dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Kebenaran itu menjadi kebenaran yang kita alami, kita lakukan, kita laksanakan setiap hari. Amin. Bukan hanya tahu Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah. Bukan hanya sekedar tahu itu. Bukan. Tapi firman itu harus dialami, dihidupi, dikerjakan, dipraktekkan dalam pengalaman hidup sehari-hari. Itu ginosko. Ada sebuah hubungan yang dibangun di sana antara kita dengan kebenaran itu. Itu yang disebut dengan ginosko. Ya. Dan ginosko itu artinya begini, kebenaran itu kita biarkan untuk mengontrol semua hidup saya dan saudara. Mulai dari isi kepala kita sampai isi hati kita dikontrol oleh kebenaran. Amin. Makanya disebut ginosko. Sampai tingkah laku kita itu dikontrol oleh kebenaran. Itu namanya ginosko. Otak kita, hati kita, perasaan kita, tindakan kita, perilaku kita diatur oleh kebenaran. Itu ginosko. Pertanyaannya sekarang, siapa yang atur pikiran kita? Kita kan? Tapi kalau tidak ada kebenaran, kotor semua kan? Betul? Sesak semua. Siapa yang atur tingkah laku kita? Kita kan? Tapi kalau tidak ada kebenaran, kita salah semua. Makanya kebenaran itu harus menjadi kebenaran yang dialami, dilakukan, dikerjakan, yang mengatur. Itu sebabnya di sini dikatakan begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini teman-teman sekalian, kunci-kuncinya untuk saya dan saudara diubahkan. Apa yang pertama tadi? Iman atau percaya. Yang kedua? Hidup dalam firman. Yang kedua? Hidup dalam firman. Yang ketiga? Menjadi murid. Yang keempat? Mengetahui kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Amin. Nah, masih ada lagi, belum selesai nyaut. Masih ada lagi, sedikit lagi. Ternyata ada penghalang untuk seseorang tidak diubahkan. Pengalaman atau tantangan seseorang tidak diubahkan. Teman-teman perhatikan ayat 33. Jawab orang Yahudi, kami ini keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Dengar teman-teman, kalau model kita seperti orang Yahudi ini, kami ini keturunan Abraham, bangga dengan status, anak Abraham. Anak Abraham itu artinya anak orang percaya, gitu loh.
Karena Abraham itu bapak orang percaya. Bapak orang percaya. Saya orang GB saya. Yuk jalan jati. Dengar, statusmu tidak menjamin kebebasan. Amin. Amin. Jadi jangan bangga, saya orang Kristen, saya orang percaya, saya anak pendeta, saya orang Kristen, saya sekolah teologi. Dengar, statusmu tidak menjamin kebenaran hidupmu atau kebebasan hidup. Anak Abraham, semua orang Yahudi, itu disebut anak Abraham. Tapi Tuhan Yesus lihat, ayat 30, aku tahu, Tuhan Yesus bilang, bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat dalam hatimu. Dengar, saya tahu kamu turunan Abraham, tapi firman Tuhan berkata, justru kamu berusaha bunuh aku. Kalau kamu keturunan Abraham, harusnya kamu tidak bunuh saya. Tuhan Yesus bilang, betul? Kenapa hal itu terjadi? Karena firmanku tidak ada di dalam hati. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, untuk saya dan saudara bangga dengan status, no, jangan. Amin. Karena status kita tidak menjamin kemerdekaan kita. Sebab hidup kita ini kadang-kadang ada satu ilustrasi. Ada seorang penjual sayur. Dia pikul sayur ini dari Madolong sampai di pasar. Tiba-tiba berhentilah Kak Ben dan muat dia dari sini, karena dia pikul sayur mau dijual di pasar Matawai. Teman-teman tahu ketika dia sampai dalam pick up-nya Kak Ben, harusnya kan dia letakkan sayurnya di dalam pick up, betul? Tapi selama dia naik pick up dari sini sampai Matawai, dia tetap pikul sayurnya yang berat itu. Dia tetap pikul. Dia tidak simpan di dalam pick up itu. Biar pick up itu yang pikul beban. Nah, orang-orang yang tidak mau merdeka itu modelnya begini. Main pikul dosa terus. Padahal Tuhan sudah bebaskan. Betul? Betul. Bilang sama teman di samping ini, kau jangan pikul dosa terus. Kau jangan pikul dosa. Itu berat. Kapan su bilang, Mama, kas turun itu karung sayur, jangan pikul terus. Biar saja, tidak apa-apa. Nah, kalau model begini, kita tidak membiarkan diri kita terlepas dari beban. Kita masih pikul terus. Jadi tolong jangan pikul terus dosa. Amin. Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Sebab kita menolak melepaskan itu. Kemudian teman-teman sekalian dengar, jangan bangga dengan status, ya. Tuhan Yesus bilang begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sadar atau tidak, kadang-kadang kita terus diperhamba oleh dosa. Jadi tema freedom itu menjadi tema yang mengingatkan kita bahwa kita ini telah bebas. Amin. Sehingga ada lagu orang Kristen bilang begini, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Itu teman-teman sekalian. Kalau kita mau dibebaskan Tuhan, kita harus percaya ini, supaya kita jangan menjadi hamba dosa. Dan dengar akibatnya, hamba tidak tinggal dalam rumah. Halo, hamba tidak mendapat tempat di dalam rumah. Hamba tidak dapat tempat dalam rumah. Ingat cerita Ishak dan Ismail? Ya, Ismail anak Hagar, betul toh? Hamba Abraham. Yang dapat warisan Ishak atau Ismail? Ishak, anak kandung dari Sarah. Tapi Ismail diusir dari rumah
Abraham karena tidak mendapatkan warisan apapun, tidak mendapatkan bagian apapun dari Abraham, karena dia adalah anak hamba perempuan. Dengar, hanya yang benar-benar anak yang mendapatkan warisan kebenaran itu. Amin. Amin. Kamu mau jadi hamba atau anak? Anak. Kamu mau kena usir atau Hah? Kamu mau kena usir atau bagaimana? Atau mau tetap tinggal dalam rumah? Tetap tinggal dalam rumah. Kalau kau mau tinggal dalam rumah dan tetap mendapatkan warisan kebenaran, ya, mari benar-benar jadi anak yang baik. Amin. Jadi anak Abraham yang baik. Jadi anak Abraham yang baik. Jadi anak Tuhan yang baik. Jadi anak gereja yang baik. Jadi anak pelayanan yang baik. Jadi anak muda yang baik. Supaya status kita. Sebab kalau tidak, kita tidak akan mendapat warisan apapun dari dalam rumah. Baru kita omong sorga-sorga terus nih. Betul? Tuhan Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi menyediakan tempat bagimu dan saya pulang, saya jemput kamu satu-satu. Yang dia jemput itu anak. Amin. Amin. Bukan hamba dosa, yang dia jemput itu anak. Coba bilang sama teman di sampingnya, kau harus jadi anak yang baik. Kau Harus jadi anak yang Jadi baik. anak yang baik. Jangan hukum. Kalau hari ini kau status hamba dosa, kau tinggalkan status itu dan jadi anak Tuhan. Amin. Amin. Supaya ini jelas firman Tuhan. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Tinggal untuk apa dalam rumah? Untuk menerima semua berkat, semua warisan yang terbaik yang diberikan oleh Bapa bagi kita. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan membuat saya dan saudara benar-benar bebas dan merdeka. Ada wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, walaupun sedikit beban, tapi sedikit terlepas. Amin. Soalnya waktu datang saya melihat wajah-wajah yang beban. Saya tidak tahu ada beban apa dalam hati adik-adik, gitu ya. Beban dosa kah? Beban perasaan kah? Beban keuangan kah? Beban makan minum kah? Beban perasaan apa lagi kah? Saya tidak tahu. Beban pekerjaan kah? Beban utang kah? Ada yang utang di sini? Ya. Ada beban. Saya lihat tadi ada begitu banyak beban. Sampai Kaben mau gas gigi satu saya tidak bisa, saking beban berat dari teman-teman tadi yang naik dengan Masih pegang di dinas ya. saya belum tanya Kak Yanto waktu gas bemo tadi berat tidak? Waktu angkat kopling hampir tidak maju-maju saking beratnya beban. Saya juga begitu, waktu saya injak gas masuk begini tidak maju-maju. Ternyata ada rem tangan. Ternyata saya ada rem tangan. Saya pikir teman-teman pemberat terlalu. Waktu saya gas saya rem belum kas turun. Nah itu bagian dari beban. Bagian dari beban. Nah adik-adik, kalau kalian memiliki beban itu, kalian tidak akan maju-maju. Amin. Amin. Begitu-begitu seterus. Tidak akan ada perubahan kalau kalian pikul beban itu. Jadi hari ini lepaskan semua beban yang ada dalam hidup. Amin. 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 Dan pikul lagi beban itu. Ada yang menanggung beban itu yaitu Yesus. Makanya Paskah itu bicara saya dan saudara dibebaskan. Paskah itu teman-teman berasal dari bahasa Ibrani, dari kata Pesak. Pesak itu artinya dilewati atau melewatkan. Dilewati dari apa? Dilewati dari kematian. Dilewatkan dari dosa. Sehingga saya dan saudara luput dari kematian, luput dari dosa. Makanya istilah Paskah pertama kali pada waktu anak sulung Mesir mati semua karena malaikat maut datang jemput. Tapi
orang-orang Israel, anak-anak sulung Israel bebas karena ada darah anak domba Paskah di pintu rumah masing-masing. Dan ketika malaikat maut lewat di situ, lewat saja. Dia lewat saja. Makanya disebut Paskah, lewat saja. Lewat. Kau diluputkan, kau dilewatkan. Kau lewat dari malaikat maut itu. Kalau kau masih pegang tuh jadi hamba dosa terus, kau tidak lewat dari maut. Kau tidak Paskah. Dengar, kau tidak Pesak. Kau tidak Paskah. Paskah itu meluputkan dan melewatkan kita dari kematian. Amin. Iya. Karena apa? Karena darah anak domba Allah yang mati di atas kayu salib itu yang telah meluputkan kita. Apa saya harus pakai tanda darah di testa teman-teman sekalian? Coba saya tanya, di dapur ada darah ayam tuh? Bukan itu, bukan itu. Bukan darah itu, darah Kristus yang kudus itu yang membuat teman-teman diluputkan dari kematian, diluputkan dari dosa. Jadi coba bilang sama teman di samping kiri, bilang sulewat semua. Sulewat. Kita semua sudah bebas. Amin. 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 Tidak jadi mati semua. Tidak jadi mati. Tapi anak tunggal Allah, dia yang harus berkorban untuk kita semua, supaya kita ini hidup sampai selama-lamanya. Amin. Makanya orang-orang yang bebas itu senyumnya jadi berbeda. Coba senyum semua. Senyum. Senyum. Ada yang tidak bisa senyum. Ada beban sakit penyakit yang harus kita hadapi. Coba senyum dulu. Ingat. Senyum dulu semua. Saat kalau saya Coba. Melan mana? Erni, senyum Erni. Ah.